Baik, selamat pagi Pak Hansen dan teman-teman. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai sengketa kontraktual terkait perubahan pekerjaan. Latar belakangnya, pelaksanaan konstruksi ini selalu berhubungan dengan persiapan lahan dan pembangunan, struktur, kecepatan proyek, dan kualitas proyek. Sehingga dalam melaksanakan konstruksi seringkali melibatkan banyak pihak yang menunjukkan bahwa akan berpotensi terjadinya masalah yang besar. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang ada di Indonesia adalah terjadinya sengketa antara pihak-pihak pemilik proyek atau owner dengan penyedia jasa atau kontraktor. Sengketa atau yang disebut construction dispute adalah sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konstruksi. Pada penelitian kali ini akan dibahas mengenai sengketa konstruksi terkait perubahan pekerjaan atau kontrak change order. Menurut Hana, pada tahun 2002, CCO atau kontrak change order dalam proyek konstruksi merupakan kegiatan merubah lingkup pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan. Ketika terjadi CCO, ketiga lingkup tersebut tidak dapat dihindari. Terjadinya CCO dalam pelaksanaan proyek konstruksi akan memberikan dampak kepada pemilik proyek maupun kontraktor yang membangun. Perubahan pekerjaan yang signifikan dan berskala besar akan mempengaruhi kualitas proyek, seperti pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai atau berbeda dari nilai kontrak dan dokumen yang telah disepakati sebelumnya antara pemilik proyek dan kontraktor. Sehingga tujuan dari penulisan esai ini untuk menganalisis penyebab-penyebab dari terjadinya sengketa konstruksi dan dampak yang dapat ditimbulkan dari sengketa konstruksi terkait perubahan pekerjaan. Untuk metodologinya, dalam penulisan esai ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara analisis sistematik literatur review. Oleh karena itu, penulisan esai ini berdasarkan hasil pengumpulan data yang diambil dari studi kasus dan penelitian. Kasus yang diambil sebagai data untuk dasar penulisan berasal dari putusan Mahkamah Agung Indonesia. Setelah pengumpulan data yang berisikan nomor kasus dan ringkasan kasus yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan data yang berguna sebagai pembelajaran atau lesson learned. Nah, selanjutnya untuk studi kasusnya. Untuk kasus yang pertama itu diambil dari putusan nomor 1244 K garing PID sus garing 2016. Kasusnya Michelle Arianto Lesmana. Tergugatnya itu ada pembanding dan tergugatnya adalah Michelle Arianto Lesmana selaku Direktur CV Sinar Surabaya. Untuk ringkasan kasusnya, terdakwa Michelle selaku Direktur CV Sinar Surabaya mengajukan penawaran pada paket pekerjaan konstruksi pembangunan jalan sepeda berdasarkan surat nomor 02 garing SS strip WKTB garing 5 garing 2011 pada tanggal 28 Mei 2011. Kepada panitia pengadaan barang atau jasa satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi dengan nilai penawaran Rp1.792.000.000. Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan jalan sepeda yang dilaksanakan oleh terdakwa tidak dikerjakan sesuai dengan volume pekerjaan yang ditentukan dalam surat perjanjian atau kontrak dan dianggap melakukan perubahan pekerjaan secara sepihak. Hal ini dapat dibuktikan bahwa PPK tidak pernah membuat surat perintah perubahan pekerjaan secara tertulis kepada terdakwa.
sehingga terdapat selisih atau kekurangan pekerjaan yang terjadi dalam kontrak dengan keadaan aktual. Pada pekerjaan penyiapan badan jalan seharusnya dikerjakan sebesar 49.205 meter kubik, namun di keadaan aktual hanya sebesar 32.820 meter kubik, sehingga selisih pekerjaan sebesar 16.385 meter kubik. Pada pekerjaan katana seharusnya dikerjakan sebesar 612,25 meter kubik, namun di keadaan aktual tidak dikerjakan, sehingga terdapat selisihnya sebesar 16.612,12 meter kubik. Pada pekerjaan urugan, seharusnya dikerjakan sebesar 2.535 meter kubik. Namun, di keadaan aktual, hanya sebesar 2.229,85 meter kubik, sehingga selisih pekerjaannya itu sebesar 305,15 meter kubik. Yang terakhir yang berbeda itu ada pekerjaan lapisan fondasi kelas C. Seharusnya dikerjakan sebesar 4.563 meter kubik. Namun, di keadaan aktual hanya sebesar 2.692,116 meter kubik, sehingga terdapat selisihnya sebesar 1.870,884 meter kubik. Pengurangan volume pekerjaan yang tercantum pada surat kontrak yang dilaksanakan oleh terdakwa dan seharusnya terdakwa berkewajiban melakukan perubahan atas surat perjanjian atau kontrak tersebut yang telah ditandatanganinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 mengenai ayat 1 Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 35 tahun 2011. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam melaksanakan paket pekerjaan pembangunan jalan sepeda tahun anggaran 2011 telah merugikan keuangan negara sebesar Rp446.778.578, sehingga Kejaksaan Negeri menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal dan pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidiar. Selain itu, Kejaksaan Negeri menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp50 juta atau 3 bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp446.778.578 atau 2 tahun penjara. Lesson learned dari kasus ini terjadi dikarenakan terdapat perubahan pekerjaan pada surat perjanjian atau kontrak. Namun terdakwa tidak lebih dahulu menanyakan atau memastikan kepada pihak penggugat, dan terdakwa dianggap melakukan perubahan pekerjaan secara sepihak, sehingga pada pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jalan sepeda terdapat selisih atau pengurangan volume pekerjaan yang berbeda dari kesepakatan kontrak. Seharusnya dalam mengubah suatu perjanjian diperlukan adendum mengenai
perubahan pekerjaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata. Baiklah, saya akan melanjutkan. Masuk dalam kasus 2, yaitu putusan nomor 53 PK/PID.SUS/2019 Taufan Ansar Nur dan kawan. Tergugat yaitu Haji Taufan Ansar Nur selaku Direktur Utama PT Citra Tama Turindo dan Insinyur Haji Abdul Aziz Siadjo Kia MM selaku Direktur Operasional PT Citra Tama Timurindo. Dalam pelaksanaan pembangunan pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar, dilakukan adendum berupa penambahan dan pengurangan volume pekerjaan dan dituangkan dalam berita acara perubahan volume pekerjaan, Contract Change Order. Pekerjaan pembangunan pasar Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar nomor 01-BA/CCO/Perindak.PM/21/2009 pada tanggal 3 Desember 2009. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan, para terdakwa tidak mengacu kepada hasil kontrak change order dan justru yang dijadikan dasar pengajuan pembayaran 100% adalah kontrak awal, yaitu Surat Perjanjian Kerja Konstruksi nomor 623-Perindak.PM/9/2009. Para pembuat komitmen PPK menyetujui peninjauan kembali dengan pertimbangan. Pertama, semestinya dalam pengadaan pekerjaan menggunakan sistem lamsam untuk melakukan penambahan, pengurangan, maupun penghapusan volume pekerjaan harus disertai alasan yang jelas, yang harus disertai gambar, perubahan desain maupun spesifikasi. Namun kenyataan dalam pekerjaan tersebut tidak dilakukan. Kedua, hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan para ahli dari jurusan teknik sipil, terdapat beberapa pekerjaan yang tidak terlaksana atau tidak dikerjakan, serta beberapa pekerjaan yang terlaksana namun tidak berfungsi. Maka hal tersebut menjadi bukti bahwa perbuatan para terpidana merugikan negara. Putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama dan terkait sebagai satu kesatuan perkara, terutama pertentangan dalam hal menentukan adanya kerugian keuangan negara. Maka konsekuensinya, selain menimbulkan diskriminasi hukum dalam memperoleh keadilan, juga pertentangan dan perbedaan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon peninjauan kembali. Sehingga hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para terdakwa sebagai pemohon. Hakim juga membebaskan para terpidana dari semua dakwaan, sehingga hakim memutuskan bahwa penggugat harus mengembalikan sebesar 1.692.894 rupiah, Rp4.57 kepada PT Citra Tama Timurindo. Sebenarnya itu ketika suatu perubahan kontrak sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka adendum tersebut harus disertai gambar perubahan desain maupun spesifikasi. Namun dalam kasus ini, pelaksanaan tidak sesuai dengan adendum tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan fisik oleh para ahli dari jurusan teknik sipil, ditemukan ada beberapa pekerjaan yang tidak terlaksanakan. Hal ini yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan negara. Tapi pada akhirnya, hakim mengabulkan peninjauan kembali, dan hakim memutuskan bahwa para terdakwa bebas dari semua dakwaan, dan penggugat harus mengembalikan uang sebesar Rp1.592.894.57 kepada PT Citra Tama Timurindo. Kasus 3 yaitu putusan nomor 302 K/PID.SUS/2017
Bastian M. Sinaga, ST bin ME Sinaga. Tergugat yaitu Bastian M. Sinaga, ST selaku Direktur Utama PT Adiguna Mandiri. Terdakwa Bastian M. Sinaga, ST bin ME Sinaga selaku Direktur Utama PT Adiguna Mandiri yang bertindak sebagai pelaksana pembangunan rehabilitasi asrama pendidikan dan latihan Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2012. Berdasarkan surat perjanjian pekerjaan nomor 32 garing kon strip fisik garing PBL strip PJTRP garing 8 strip 2012 dengan jangka waktu 27 Agustus 2012 sampai dengan 24 Desember 2012. Saat pelaksanaan, terjadi perubahan pekerjaan akibat kondisi perencanaan tidak sesuai dengan desain perencanaan, sehingga dibuatlah adendum mengenai perubahan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 24 September 2012, terbitlah CCO 1, Surat Perjanjian Kontrak Unit Price nomor 32 garing @ garing PBL strip PJTRP garing 9 strip 2012. Namun, sejak masa pemeliharaan hingga selesainya masa pemeliharaan, tidak ada dilakukan FHO, Final Handover, atau serah terima dari pihak kontraktor kepada Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumbar. Akibatnya, gedung asrama Badan Diklat Provinsi Sumbar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya pada tahun 2013, di mana hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 garing PRT garing M garing 2007 tentang pedoman teknis pembangunan bangunan gedung negara. Sehingga dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak selesai dilakukan dan ada juga yang tidak dilakukan sama sekali. Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan beton kolom lantai dasar 50/50 banding 80/80. Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar 10,86 meter kubik. Yang kedua, pekerjaan dinding geser tebal 20 cm. Terdapat kekurangan sebesar 17,165 meter kubik. Ketiga, pekerjaan injeksi epoksi beton lantai dasar tidak dilakukan sama sekali, sehingga selisih volume pekerjaan tersebut sebesar 360,5 titik. Keempat, pekerjaan epoksi rigid dinding lantai dasar tidak dilakukan sama sekali, sehingga volume pekerjaan tersebut sebesar 147,68 meter kubik. Kelima, pekerjaan keramik granit motif tidak dilakukan sama sekali, sehingga selisih volume pekerjaan tersebut sebesar 1 unit. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terdakwa melaksanakan pekerjaan, namun tidak sesuai dengan adendum yang telah dibuat, sehingga perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp337.447.459,87. Perbuatan terdakwa Bastian diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta harus membayar denda sebesar Rp50 juta dan uang pengganti sebesar Rp337.447.859,87. Listenernya itu, ketika kontraktor sudah mengajukan adendum dan owner sudah menyetujui adendum terkait perubahan pekerjaan, seharusnya kontraktor melaksanakan dan menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan adendum tersebut. Namun, kasus ini, terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan dengan apa yang sudah disepakati dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang. Seharusnya, terdakwa melakukan pekerjaan sesuai dengan adendum yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga terdakwa diancam pidana penjara
dan harus mengerti keuangan negara serta membayar denda. Finding and discussion-nya itu kasus 1, terdakwa dianggap melakukan perubahan pekerjaan secara sepihak dan dapat dibuktikan bahwa PPK tidak pernah membuat surat perintah perubahan pekerjaan secara tertulis kepada terdakwa, sehingga pada pelaksanaan proyek terdapat selisih atau pengurangan volume pekerjaan yang berbeda dari kesepakatan kontrak. Di kasus 2, adanya permintaan perubahan pekerjaan pada kontrak, namun adendum tersebut tidak disertai gambar perubahan desain maupun spesifikasi, sehingga terdakwa melakukan pekerjaan dengan acuan kontrak awal, yang dimana seharusnya adendumlah yang menjadi acuan pekerjaan. Pada kasus 3, terdapat permintaan perubahan dan sudah disetujui oleh penggugat, namun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan dengan apa yang sudah disepakati dan membuat laporan kemajuan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang terpasang. Nah, dampak sengketa perubahan pekerjaannya. Pada kasus 1, karena terdapat perubahan pekerjaan berupa pengurangan volume pekerjaan oleh terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp446.778.578. Kedua, terdakwa juga teridentifikasi melakukan korupsi sehingga terkena pidana penjara selama 4 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50 juta atau 3 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp446.778.578 atau 2 tahun penjara. Next. Nah, dampak sengketa perubahan pekerjaan pada kasus 2, yang pertama adanya perubahan pekerjaan pada kontrak yang tidak menyertai gambar perubahan dan spesifikasi yang jelas menyebabkan terdakwa melakukan pengurangan volume pekerjaan. Namun, setelah para terdakwa melakukan peninjauan kembali dan hakim memutuskan bahwa para terdakwa bebas dari semua dakwaan dan penggugat harus mengembalikan uang sebesar Rp5.592.894,57 kepada PT Citra Tama Timurindo. Next. Nah, dampak yang ketiga pada kasus 3, dengan adanya permintaan perubahan pekerjaan akibat kondisi perencanaan tidak sesuai dengan desain perencanaan menyebabkan terdakwa melakukan pengurangan volume beberapa pekerjaan dan bahkan tidak melakukan beberapa pekerjaan. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar Rp337.449,87. Kedua, terdakwa juga dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta harus membayar denda sebesar Rp50 juta dan uang pengganti sebesar Rp337.849,87. Nah, kesimpulannya, dalam konstruksi, membuat perjanjian atau kontrak kerja merupakan suatu hal yang penting. Hal itu berguna untuk mengikat lingkup pekerjaan. Namun pada saat pelaksanaan, seringkali terjadi pekerjaan yang melanggar kontrak,
sehingga harus ada penyelesaian dari pelanggaran tersebut yang biasanya melalui jalur hukum. Dari beberapa studi kasus putusan Mahkamah Agung Indonesia dapat diambil beberapa poin sebagai listener atau pembelajaran. Di antaranya, 1. Meskipun kontrak telah mengikat secara hukum yang sah, namun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak seperti perubahan pekerjaan secara sepihak, pengurangan volume pekerjaan, tidak mengacu kepada hasil kontrak change order, bahkan item pekerjaan tidak dilakukan sama sekali. Kedua, dampak akibat sengketa pada kasus 1 adalah tergugat dijatuhi pidana selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta atau 3 bulan kurungan dan uang pengganti sebesar 446.778.578 rupiah atau 2 tahun penjara atas dasar melakukan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, dampak akibat sengketa pada kasus 2 adalah pihak penggugat mengalami kerugian sebesar 1.592.894 rupiah 57 sen kepada PT Citratama Timurindo karena di dalam adendum tidak menyertai gambar perubahan dan spesifikasi yang jelas menyebabkan terdakwa melakukan pengurangan volume pekerjaan. Pada kasus 3, telah dilakukan pemeriksaan fisik dan ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai dilakukan dan ada juga yang tidak dilakukan sama sekali, sehingga terdakwa dijatuhi pidana selama 1 tahun dan 6 bulan, serta harus membayar denda sebesar 50 juta rupiah dan uang pengganti sebesar 337.447.859,87 rupiah. Ini beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kekurangan, mohon diberi saran. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.